Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin Assalamualaikum teman-teman semua, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 512. Kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 511. Dan bagi yang belum subscribe, bagi yang baru bergabung, selamat agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Subscribe dulu lah agar Mimin kita langsung masuk ke isi ceritanya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sangguan Sinner atau tetap diam untuk saat ini, kata Pukian Kun. Kaisar Jijing dan yang lainnya juga terkejut. Yang paling mereka khawatirkan adalah istana berkabut dan Raja Iblis akan bergabung. Akan tetapi sekarang Sangguan Sinner berurusan dengan Raja Iblis itu sendirian. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Untuk sementara semua orang terjebak dalam konflik. Jika mereka menyerang Sangguan Sinner sekarang, bukankah itu akan membantu Raja Iblis dari las iblis alien itu untuk keluar dari masalah? Akan tetapi jika mereka tidak mengambil tindakan, setelah Sangguan Sinner menyelesaikan lawan, apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan? Lau Yuan, bagaimana menurutmu? Tanya Qin Chen kepada Lau Yuan. Tidak, tunggu dulu. Suara karakter seperti apa Raja Iblis itu? Meskipun dia telah terperangkap selama bertahun-tahun, jika sesederhana itu untuk dihapuskan, saya khawatir dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Qin Chen menghela napas dalam. Tebakan Lau Yuan hampir persis sama dengan tebakannya. Ini adalah karakter master dari kelas Raja Iblis. Jika itu mudah dimusnahkan, dia tidak akan disegel di sini selama puluhan ribu tahun dan masih hidup. Tuan penguasa istana, apa yang kamu lakukan? Kata iblis penelan surga. Apa yang sedang aku lakukan? Apakah kamu tidak melihatnya? Kata Sangguan Sinner, dia mencibir. Tapi, kamu tidak mengatakan itu dari awal. Kata iblis penelan surga, dia nampak terkejut. Iblis penelan surga, apakah kamu bodoh? Apakah kamu pikir Raja Iblis ini sangat jujur? Berbicara tentang ini, Sangguan Sinner kemudian menoleh untuk melihat Raja Iblis dan kemudian mencibir. Raja Iblis, jangan berpura-pura. Anda telah berbaring selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sini. Dan bahkan meninggalkan pesan untuk generasi mendatang. Itu kamu lakukan untuk menjebak semua orang. Apakah kamu mengira kamu satu-satunya yang cerdik di sini? Kata Sangguan Sinner. Omong kosong. Raja Iblis kemudian berkata dengan marah. Raja Iblis ini telah mengambil sumpah hati iblis. Apakah kamu tidak mempercayai itu? Sumpah hati iblis memang bisa membingungkan orang. Jika Anda berada di luar, Anda dapat mengambil sumpah. Maka saya akan mempercayainya. Tetapi tempat ini adalah ruang independen. Tidak terikat oleh dao surgawi benua Tianwu. Membuat sumpah iblis hati di sini itu tidak berguna. Sayangnya konspirasimu telah lama diketahui oleh tuan istana ini. Jika kamu ingin keluar dari masalah, kamu harus menyerap banyak darah. Oleh karena itu, penguasa istana ini akan menggunakan rencana untuk merilis berita di sini dan menarik orang-orang bodoh dari kekuatan besar ini. Dan semua rencana ini ada dalam perhitungan penguasa istana ini. Dan meskipun kamu sementara keluar dari masalah, kamu sebenarnya sangat lemah. Selama kekuatan sihir aslimu dikonsumsi oleh penguasa istana ini, basis kultivasiku akan meningkat secara alami. Jadi rencanamu hanya akan terpenuhi oleh istana ini. Setelah itu, penguasa istana ini akan benar-benar menjadi orang pertama di benua Tianwu, keberadaan tertinggi yang sebenarnya. Dan setelah menyerap kekuatan sihir aslimu, istana ini juga akan memperoleh kemampuan untuk mendominasi iblis alien. Ini dapat digambarkan sebagai yang terbaik dari kedua dunia. Dan sekarang, Raja Iblis, karena kamu telah lama dihapuskan, kamu harus patuh kepada istana ini dan biarkan istana ini menyelesaikan rencana. Kata Sangguan Sinner, dia berbicara tanpa henti, mengejutkan semua orang. Ternyata ada konspirasi dan rencana di dalamnya. Seperti yang diharapkan oleh Qin Chen, semuanya direncanakan oleh istana berkabut. Dia menemukan bahwa waktunya sudah matang. Dan kemudian dia merilis berita, menarik semua orang untuk datang. Leluhur, apakah ini benar? Kata iblis penelan surga, dia juga terkejut. Hahaha, setengah benar dan setengah salah. Suara dingin terdengar.
Itu adalah Raja Iblis. Tanpa diduga, di antara umat manusia ada karakter pribadi seperti yang mulia. Sungguh menakjubkan, dan iblis ini cukup mengaguminya. Kata Raja Iblis, ada apresiasi dalam suara Raja Iblis, tanpa sedikit pun kemarahan atau keterkejutan. Apakah kamu sepenuhnya menerima kenyataan dan bersedia untuk dimurnikan oleh penguasa istana ini? Saat ini Sangguan Siner mengerutkan kening. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Kaisar perempuan manusia. Lalu, tahukah kamu mengapa kaisar ini disebut Raja Iblis? Dengan metode kecilmu ini, kamu ingin mengkonsumsi kekuatan sihir asli dari Raja Iblis. Itu benar-benar naif. Kata Raja Iblis, tiba-tiba ledakan. Di dalam perisai, semburan kekuatan sihir yang mengerikan muncul. Dan kemudian Sangguan Siner terkejut menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat menyerap kekuatan sihir dari Raja Iblis. Tetapi kekuatan sihir asli yang telah diekstrak sebelumnya, itu sebenarnya kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Sangguan Siner terkejut. Dia mendesak Jen Yuan untuk melawan kekuatan melahap dari Raja Iblis. Akan tetapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ledakan. Akhirnya perisai itu benar-benar meledak. Raja Iblis kemudian merentangkan tangannya, dan tubuhnya bertahan dengan energi iblis. Dia meraung seperti dewa iblis yang mengerikan. Dia sebenarnya tidak pernah terluka oleh tombak itu. Kamu tidak terluka, bagaimana ini bisa terjadi? Kata Sangguan Siner. Dia terkejut karena Raja Iblis tidak terluka sedikit pun. Dan dari awal, Raja Iblis itu ternyata berpura-pura. Hahaha, bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Raja Iblis ini tidak pernah mempercayai Anda sejak awal. Kelicikan manusia. Raja Iblis ini telah mengalaminya berkali-kali di zaman kuno. Jadi, bagaimana saya bisa mempercayai Anda sebagai orang luar? Raja Iblis ini hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Sayang sekali, cara kecil ini benar-benar mengecewakan Raja Iblis ini. Sekarang, giliran Raja Iblis ini untuk mengambil tindakan. Kata Raja Iblis itu, dia tertawa. Dan garis sihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Seketika itu gelombang kekuatan sihir yang mengerikan melanda, membungkus semua orang di seluruh aula. Kekuatan sihir ini terlalu menakutkan. Selain itu, kekuatan menelan yang mengerikan melanda dan semua orang merasakan darah dan kehidupan di tubuh mereka mengalir dengan cepat. Setelah itu Raja Iblis menjulurkan tangannya ke arah Sangguan Siner. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyapu menuju ke arah Sangguan Siner. Ledakan. Kekuatan sihir yang mengerikan mengamuk. Sangguan Siner meledak dengan telapak tangan itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Adegan yang berubah membuat semua orang tercengang dan putus asa. Sangguan Siner ditampar, terbang terbalik. Menghadapi musuh yang begitu kuat, apakah mereka masih bisa melawan? Saat ini mata Sangguan Siner sangat dingin. Dia tidak bisa berpikir bahwa dia memiliki banyak perhitungan. Namun dia masih terjebak dalam perangkap Raja Iblis. Tetapi sekarang wajahnya juga tidak panik. Saat ini dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Apakah kamu pikir kamu bertekad untuk menang? Kata Sangguan Siner, dia mencibir. Apakah kamu masih memiliki sarana untuk melawan? Kata Raja Iblis, dia bertanya dengan heran. Iblis, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Hanya menonton pertunjukan, kata Sangguan Siner dengan dingin berteriak. Jie. Nyonya Permaisuri, kursi ini telah mengatakan bahwa tidak mudah untuk melahap Raja Iblis. Dalam kehampaan suara dingin terdengar dan kemudian sosok hitam muncul di samping Sangguan Siner. Dia merupakan iblis alien misterius yang selalu mengikuti Sangguan Siner. Dia memiliki cahaya ajaib yang mengerikan dan aura yang menakutkan, yang tidak lebih lemah dari Sangguan Siner. Siapa kamu? Kata Raja Iblis dengan mata menyipit. Tuan Raja Iblis, kursi ini hanya junior, tidak layak disebutkan. Kata bayangan hitam itu, dia menyeringai dengan muram dan kekuatan magis melonjak untuk menahan melahap Raja Iblis. Berpura-pura menjadi hantu. Aku tidak tahu dari mana datangnya anjing ini. Mati untukku. Kata Raja Iblis, dia mendengus dingin dengan tangan besarnya terulur. Seketika itu, telapak tangan iblis yang mengerikan menyapu, berguling ke arah bayangan hitam itu.
Bayangan hitam itu tidak terburu-buru. Sebuah buku berwarna darah tiba-tiba muncul di tangannya. Buku hitam darah itu terbuka dan kekuatan sihir yang mengerikan menyapu, meledak, meledakkan telapak tangan iblis yang mengerikan itu. Itu adalah Sutra Darah Iblis Leluhur, atau bisa disebut juga Kitab Darah Iblis Leluhur. Qin-Chen terkejut, buku ini ternyata adalah Sutra Darah Iblis Leluhur yang digunakan Queen di alam Yu kuno waktu itu. Queen menggunakan Sutra Darah Iblis Leluhur untuk menyerap Lao Yuan, Raja Iblis Api Merah, dan juga yang lainnya. Queen menggunakannya untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Waktu itu, setelah Qin-Chen dan yang lainnya membunuh Queen, buku ini melakukan pelarian yang aneh. Tetapi saya tidak menyangka buku ini akan muncul lagi di sini sekarang. Sutra Darah Iblis Leluhur awalnya berada di tangan iblis aneh dari Istana Berkabut. Qin-Chen tidak terkejut. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah mengapa Sutra Darah Iblis Leluhur bisa muncul di sini. Saat ini Raja Iblis yang tidak pernah merubah ekspresinya, akhirnya sekarang dia merubah ekspresinya setelah melihat kitab suci Darah Iblis Leluhur. Bagaimana kamu bisa memiliki Sutra Darah Iblis Leluhur? Raja Iblis itu tampak terkejut dan tidak bisa mempercayai matanya. Sutra Darah Iblis Leluhur adalah artefak suci dari ras iblis alien, dan hanya penerus ras iblis alien yang memenuhi syarat untuk memiliki Sutra Darah Iblis Leluhur. Dan orang ini memiliki Sutra Darah Iblis Leluhur, yang artinya orang ini kemungkinan besar adalah ortodoks dari ras iblis asing. Bagaimana ini tidak membuatnya kaget? Karena Yang Mulia mengetahui Sutra Darah Iblis Leluhur, tidakkah Yang Mulia untuk berlutut dan menyerah? Kata bayangan hitam itu. Dia berkata dengan dingin. Hahaha. Kamu ingin Raja Iblis ini menyerah? Kamu tergila-gila. Itu mimpi. Hanya sosok Raja Iblis yang memenuhi syarat untuk memiliki Sutra Darah Iblis Leluhur. Ayo, berikan kepada Raja Iblis ini. Kata Raja Iblis berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia langsung bergegas ingin mengambil Sutra Darah Iblis Leluhur. Hanya kamu, Raja Iblis setengah mati, itu tidak layak. Kata bayangan hitam. Dia menyeringai dan segera mengaktifkan Sutra Darah Iblis Leluhur. Arai besar pengorbanan darah, kata bayangan hitam itu, seraya melemparkan Sutra Darah Iblis Leluhur ke udara. Dalam sekejap lampu merah meledak dari Sutra Darah Iblis Leluhur, dan lampu merah itu jatuh, lalu menekan Raja Iblis. Rune yang perkasa memancarkan napas kejutan, seperti gunung yang tinggi, langsung mengurung Raja Iblis di bawahnya. Sialan, kamu benar-benar dapat mengaktifkan Sutra Darah Iblis Leluhur. Kata Raja Iblis. Dia meraung tajam, kemudian dia menembak dengan panik. Namun tembakannya tidak berguna, dia tetap ditekan oleh Sutra Darah Iblis Leluhur. Saat ini bayangan gelap tiba-tiba menunjukkan ekspresi senang. Setelah lampu merah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, aura di tubuhnya perlahan naik dan lingkaran cahaya merah melindunginya. Kamu sebenarnya menyerap kekuatan sihir asli dari Raja Iblis ini, kata Raja Iblis. Dia meraung dan berjuang keras. Akan tetapi rune yang diubah oleh Sutra Darah Iblis Leluhur ditekan terus-menerus keluar dari aura hitam dan menyatu ke dalam Sutra Darah Iblis Leluhur, lalu berubah menjadi energi murni. Jika sendirian, dia bisa melawan Sutra Darah Iblis Leluhur. Akan tetapi, di bawah tekanan Sangguan Sinner, dia menghadapi dua tuan sendirian, dan secara alami jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Nah, Qin-Chen, keduanya ingin menggunakan kitab suci Darah Iblis Leluhur untuk menelan kekuatan sihir asli dari Raja Iblis itu, sehingga mereka berdua bisa menembus alam Raja Iblis, kata Lao Yuan. Qin-Chen mengangguk. Dan dia juga melihat bahwa sebenarnya tujuan iblis ini mirip dengan tujuan Queen ketika dia berada di alam Yu kuno. Tetapi Queen pada saat itu ingin menerobos menjadi Raja Iblis dengan menyerap sumber Lao Yuan. Sedangkan bayangan hitam iblis dan Sangguan Sinner, mereka berdua ingin menyerap asal-usul Raja Iblis dari Raja Iblis untuk menerobos ranah Raja Iblis. Begitu bayangan hitam itu menerobos Raja Iblis dan Sangguan Sinner menerobos alam suci, benua Tianwu tidak akan pernah memiliki kedamaian pada hari itu dan terjun ke dalam kegelapan sepenuhnya. Qin-Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang metode yang dipakai oleh Sangguan Sinner. Qin-Chen awalnya berpikir bahwa
Sangguan Sinner akan bersatu dengan ras iblis alien, melepaskan Raja Iblis, dan kemudian menggunakan Raja Iblis untuk menguasai daratan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Sinner sebenarnya tidak memiliki rencana seperti itu. Tujuannya hanya untuk menelan Raja Iblis. Raja Iblis di matanya tidak lebih dari sebuah tangga untuk mencapai puncak seni bela diri. Untuk menerobos alam suci, dia rela menjadi iblis dan mempraktikkan teknik juga aturan ras iblis. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Sangguan Sinner melakukannya, Qin Chen merasa ketakutan setelah memikirkan metode ini. Ini adalah wanita yang tidak hanya kejam pada orang lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Lao Yuan, berapa tingkat keberhasilan Sangguan Sinner? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening lalu bertanya. Lao Yuan bermeditasi lalu berkata, sekitar 40-50%. Raja Iblis telah disegel selama bertahun-tahun, kekuatan sihir aslinya telah banyak menghilang. Jika dia menyerapnya di masa jayanya, saya khawatir tingkat keberhasilannya bisa mencapai 80%. Tetapi untuk kondisi sekarang, itu paling banyak hanya 40-50%. Kata Lao Yuan. Kemudian Lao Yuan berkata lagi, namun, kedua orang ini ingin menyempurnakan Raja Iblis. Saya khawatir itu tidak sederhana. Apakah menurutmu semuanya akan berbalik? Kata Qin Chen sedikit tertegun. Pendapat saya itu hanya pendapat. Untuk yang terjadi selanjutnya, kita hanya bisa melihat. Pasti ada titik baliknya. Selain itu, Xiao Hei tidak tahu kemana dia pergi. Dia selalu terobsesi dengan sutra darah iblis leluhur, kata Lao Yuan. Ya, kucing hitam besar, di mana dia? Qin Chen terdiam. Memang, kucing hitam besar itu tidak tahu kemana dia lari. Qin Chen sangat ingat betul ketika di alam Yu kuno, kucing hitam besar itu sangat menginginkan sutra darah iblis leluhur. Selanjutnya, karena Lao Yuan mengatakan demikian, Qin Chen secara alami tidak akan bertindak gegabah, tetapi dia malah mencibir. Jika ini masalahnya, biarkan mereka menggigit satu sama lain. Qin Chen kemudian menggulir matanya dan menatap ke arah Sangguan Gupeng. Seketika itu Qin Chen langsung bergegas ke arah Sangguan Gupeng. Dalam hal ini, lebih baik Qin Chen melemahkan kekuatan dari istana berkabut terlebih dahulu, yaitu dengan membunuh Sangguan Gupeng. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.